Assalamualaikum, selamat siang Ibu Kades. Selamat siang Bang Kumis, apa kabar? Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin nih Bang Kumis. Terima kasih Bun, Alhamdulillah Bang Kumis juga selalu sehat, baik. Sebaliknya channel Bang Kumis Berbagi mohon maaf lahir dan batin juga nih Bun. Ya, sama-sama. Nah, Bun, kedatangan Bang Kumis hari ini nampaknya spesial banget ya. Wis, Dimana kita sebulan habis berpuasa. Bang Kumis juga berpuasa untuk memberitakan gitu kan. Ya. Nah ini rasa kangen, rasa rindu untuk tahu tentang Pandeglang. Mungkin Bang Kumis berangkat untuk pemberitaan yang awal di setelah Lebaran ini masalah kemiskinan nih. Wis, langsung aja ya. Iya. Dinsos adalah identik dengan bansos dan kemiskinan. Itu loh, makanya ini sangat menarik. Ya. Karena gimana pun juga bicara kemiskinan ini sangat menarik banget yang perlu kita bahas. Ya. Agar tidak miskomunikasi. Kategori miskin, berapa jumlah kemiskinan, dan apa sih tugas dan fungsi dinsos, dan nanti apa yang sudah dilakukan, dan ini yang dilakukan apa, dan untuk selanjutnya apa nanti demi Kabupaten Pandeglang ini untuk mengurangi kemiskinan. Coba Bun, bisa dijelaskan kepada publik Pandeglang Bun? Siap Bang Kumis, saya akan kumpas tuntas nih. Wis, karena ada Bang Kumis, ini kesempatan sekali untuk memberikan informasi. Jangan lupa ya di subscribe Bang Kumis di sini nih. Sudah oke, pokoknya pengikutnya sudah banyak sekali nih Bang Kumis. Nah, yang pertama kaitan dengan kemiskinan. Terus terang Bang Kumis, saya selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang yang dipercaya atau diberikan tugas kewenangan di dalam melaksanakan tugas ini oleh Bupati menyelesaikan target pencapaian SPM, standar pelayanan minimal. Apa saja? Yang pertama kaitan dengan angka kemiskinan. Ada 5 nih SPM nih Bang Kumis. Jadi perlu tahu nih masyarakat, Bapak Ibu semuanya, kaitan angka kemiskinan. Keduanya kaitan dengan bagaimana anak terlantar, usia lanjut terlantar, kemudian gelandangan dan kebencanaan. Itu tugas dinsos tuh. Ya, betul. Tapi dinsos enggak sendiri, dibantu dong dengan OPD yang lainnya. Nah, kaitan yang sekarang nih yang lagi harus dibahas, yang pertama adalah dari 5 SPM tadi kaitan dengan kemiskinan. Syukur alhamdulillah saya ditugaskan di sini perjalanan 3 tahun, baru di tahun 2022 kemarin inilah angka kemiskinan kita turun. Alhamdulillah ya. Walaupun sedikit, tapi yang jelas upaya perbaikan data, perbaikan bagaimana supaya bansos tepat sasaran ini terdampak kepada kemiskinan yang menurun. Nah, berapa nih turunnya? Nah, ini bukan data kata dinsos loh. Ya. Ini datanya dari BPS, nggak boleh saya ngebohong nih. Soalnya ini didengerin oleh semua pemirsa nih ya. Ini berdasarkan data BPS bahwa penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang harus ada pembanding ya. Tahun 2021 131.043. Nah, 2022 turun nih penduduk miskinnya jadi 114.000 sekian. Jadi turunnya presentasinya nih dari 10,72 menjadi 9,32. Lumayan dong. Bagaimana caranya supaya turun ini? Duitnya sebetulnya punya berapa sih Kabupaten Pandeglang? Kalau berbicara anggaran, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita dibantu pemerintah pusat, kabupaten, provinsi, dan semua OPD bercampur baur bagaimana menggerakkan supaya sasaran yang kita tuju adalah masyarakat miskin ini menaik menjadi rentan miskin. Dari miskin ekstrim menjadi
miskin biasa, menjadi rentan miskin, menjadi plus. Nah, itu kan ada tahapannya. Nah, terus gini mungkin mohon izin, Ya. Ibu Kadis saya potong dulu bicara data. Karena dimanapun juga, kami sebagai media juga kan tak lepas dari data agar Betul. itu bisa dipertanggungjawabkan Iya. secara kejurnalisan, Bu ya. Betul. Nah, apakah data tentang kemiskinan itu hanya ada di BPS atau ada di dinas yang lainnya sih, Bu? Barangkali ada sumber-sumber yang lain yang bisa untuk diakses. Takut ada satu perbedaan atau perbandingan. Betul. Dari BPS sekian, dari data yang lainnya sekian. Apakah memungkinkan seperti itu, Bu? Sangat mungkin sekali. Ya, kemarin tahun 2022 ada Perpres. Ada Impres. Mohon maaf, bukan Perpres. Ada Impres nomor 4 tahun 2022. Ini kaitan dengan kemiskinan ekstrim. Datanya dari mana? Yang mendata ternyata dari BKKBN masuk ke pusat melalui Kemenko PMK. Turunlah melalui Bapeda. Di situ ada beberapa kabupaten kaitan dengan kemiskinan ekstrim. Waduh, ini ada kemiskinan ekstrim nih. Apa sih kemiskinan ekstrim ini? Ternyata kemiskinan ekstrim itu adalah mereka yang sangat miskin. Jadi ada desil 1 itu kemiskinan ekstrim, sangat miskin. Desil 2 itu dia miskin. Desil 3 rentan miskin. Jadi desil 1, desil 2, desil 3. Nah, sekarang yang fokus pemerintah di tahun 2023 ini bagaimana kemiskinan ekstrim ini supaya dia naik dong derajatnya, jangan di ekstrim terus. Berapa Kabupaten Pandeglang kemiskinan ekstrimnya? 26.486. Diapain nih? Supaya mereka, karena di Impres instruksi Presiden langsung 2024 harus 0 katanya kemiskinan ekstrim. Kayaknya kalau 0 nggak mungkin ya, Bang Kumis ya. Ini yang namanya kemiskinan, ada orang kaya pasti harus ada yang miskin. Nah kalau 0 saya nggak mungkin lah. Nggak akan mungkin juga, tidak akan. Karena kalau 0 berarti tidak ada orang kaya nantinya. Nah itu yang disebut orang kaya, karena Anda miskin hanya saja mungkin nilai-nilai kemiskinan itu akan berubah. Dulu ke depan apa sih yang akan dilakukan oleh Ibu Kadis? Siap, Bang Kumis. Kalau lihat dari pagu anggaran Dinas Sosial, ya kalau saya bilang minim sih, ya yang penting kita bisa bergerak. Iya. Karena kondisi 2023 ini luar biasa, yang semua kita terganggu dengan ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan ya, seperti pemilu dan lain sebagainya. Anggaran itu tersedot ke sana. Nah, bagaimana Dinas Sosial melakukan ini? Yang pertama, saya harus banyak komunikasi dengan luar. Kemarin mengusulkan melalui dana bantuan dari provinsi dengan 200 juta rupiah ini, bagaimana caranya dari 26.486 ini saya verifikasi datanya, Bang Kumis. Saya sudah melakukan nih 3 desa. Ternyata setelah kita verifikasi nih ke lapangan, itu lumayan menurun. Karena tidak semuanya itu setelah hasil verifikasi, tidak semuanya masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrim, Bang Kumis. Nah, disinilah insya Allah saya punya itikat dan optimis di akhir tahun 2023 ini dari 26.000 sekian, insya Allah ini akan turun. Bansos APBN masuk, bansos dari provinsi masuk, kemudian dari kabupaten juga melalui BLT-nya juga masuk. Dana desa juga konsentrasi di data kemiskinan yang ekstrim. Yang pertama adalah semua OPD harus berembuk, harus satu pintu datanya. Misalkan ini kemiskinan ekstrim 1, dia mau dapat bantuan rumah LTLH dari Perkin, ini dong orangnya. Mau dapat BLT ini dong. Mau dapat bantuan usaha yang ini dong, kita tuntaskan gitu loh Bang Kumis. Jadi uang itu tidak mesti ada di sini, nggak apa-apa di OPD lain. Oh, sekolahnya harus gratis dong. Oh, kesehatannya dia harus masuk ke program PBI dong. Nah itu Bang Kumis, penyelesaian masalah ini tidak hanya di Dinsos. Kesehatannya harus gratis, oh masuk program PBI gitu. Jadi gratis tuh mau berobat. Oh pengen rumahnya LTH, ke Perkim dong.
jalur jalannya supaya bagus ke situ, akses ekonominya ke PU dong. Jadi semuanya kita berembuk, datanya satu pintu. Nah, itu kuncinya. Ini sangat menarik sekali karena tadi sekali lagi saya ulang Bun ya, karena media juga perlu data yang akurat. Betul. Jadi bertanggungjawabkan. Betul sekali. Ibu bisa diulang berapa sih berapa persen data kemiskinan di Kabupaten Pandeglang nih Bun? Iya. Itu yang sangat penting bagi kami sebagai media. Ini ada 2 data ya? Ada 2 sumber ya? Iya. BPS dengan Kemenko PMK. Iya. Kalau melalui BPS ini angka kemiskinan Kabupaten Pandeglang adalah di tahun 2022. Kalau 2023 lagi jalan ya. 2022 ini 114.065. Ini 2022. Di 2021-nya 131.043. Artinya turun dong angka kemiskinan ini. Berarti dari 10,72 menjadi 9,32. Turun Bang Kumis. Ini BPS loh. Itu kalau dipresentasikan berapa persen itu? 9,32. 9,32 dari 10,72 ya. 2021-nya. Turun dong Bang Kumis. Nah, kemudian ini data Kemenko PMK. Data Kemenko PMK ini yang didata melalui BKKBN, jumlah kemiskinan ekstrim. Nah, berbicaranya lain lagi nih, di tahun 2023 ngomongnya ekstrim. Kalau kita bilangnya desil 1, sangat miskin. Kabupaten Pandeglang ada berapa jumlah jiwanya? Ada 140.258 dari jumlah penduduk 1,307 juta ya, 1,3 juta sekian. Berapa persen kemiskinan ekstrim dari jumlah penduduk yang ada? 10,73. Nah, mungkin gitu. Bang Kumis juga perlu lebih detail Bu ya. Itu kan bicara hanya diambil dari persentase kemiskinan ekstrim. Ini kalau bicara kemiskinan kan bukan hanya ekstrim Bu. Ada desil 1, desil 2, desil 3. Ibu bisa untuk sedikit memberikan penjelasan dari jangan hanya data dari ekstrimnya saja, tapi dari bicara kemiskinannya gitu loh Bu. Betul. Berapa persen sih yang berdasarkan data BPS atau data yang lainnya gitu loh. Tapi kalau BPS tadi tidak memakai desil 1, 2, 3, gitu ya? Sudah keseluruhan. Yang berapa persen Bu itu Bu? Ini 9,32%. Ya. Iya, ini udah full ya. Jadi mereka tidak ada lagi desil 1, 2, 3. Nah, kalau data Kemenko PMK ini dirinci lagi. Desil 1, desil 2, desil 3. Akan tetapi tetap semuanya kita pergunakan untuk memverifikasi ke lapangan. Sejauh mana nih antara desil 1 dengan kondisi yang sebenarnya. Keren semuanya. Kata Pemdes, pemerintahan desa, kita punya dana nih untuk BLT dana desa. Jangan keluar dari data Kemenko PMK. Desil 1, 2, 3 eksekusi dengan dana desa. Tidak kebagian oleh bansos PKH, BPNT pakai dana desa. Begitu Bang Kumis. Oke, Ibu Gadis, nampaknya perbincangan di pagi hari ini mungkin tayangan perdana setelah usai Lebaran. Bang Kumis sabak atau silaturahmi ke beberapa dinas nih, mungkin yang pertama ke dinas sosial karena bicara alhamdulillah miskin dulu ya. Nanti kesebelahnya yang sejahtera ya. Mungkin insya Allah Bang Kumis akan mencoba evaluasi bersama dari beberapa dinas soal apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan agar publik Pandeglang tahu tidak sepotong tidak dari sebuah informasi yang hanya menyesatkan tanpa fakta, tanpa data. Iya, betul. Ibunya, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Bang Kumis. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.